Saudara, dua kelompok warga di Manado, Sulawesi Utara terlibat tawuran. Dalam peristiwa ini, dua warga terluka. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga melempar batu. Peristiwa terjadi di Kecamatan Tuminting, Kota Manado pada Minggu dini hari. Kejadian ini bermula saat salah satu kelompok warga menyerang warga lainnya yang tengah berkumpul hingga akhirnya tawuran pecah. Tawuran berhenti saat polisi dan TNI tiba di lokasi untuk membubarkan tawuran. Dalam peristiwa ini, dua warga terluka. Polisi telah memeriksa 10 saksi dalam penyelidikan tewasnya 3 orang pada insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 18 Juli lalu. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya petugas keamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, dan petugas medis. Sementara dua mempelai, yakni anak Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, hingga kini belum diperiksa. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin bilang, penyelidikan kasus pesta rakyat yang menewaskan 3 orang di Pendopo Garut telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Sehingga untuk pemeriksaan saksi lainnya akan ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya Polres Garut telah menggelar olah TKP di pintu Pendopo Garut pada Sabtu dini hari 19 Juli lalu. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Sudah melakukan pemeriksaan baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BAWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Berikut ambulan yang ada di tim kesehatan di lokasi. Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Itu aja. Informasi lainnya, Saudara, pasca peristiwa kebakaran yang menimpa kapal Barcelona 5, polisi memeriksa nakoda dan anak buah kapal. Direktorat Pol Airut Polda Sulut memeriksa 1 nakoda dan 13 anak buah kapal KM Barcelona yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah Hasibuan bilang, polisi masih melakukan penyelidikan terkait terbakarnya KM Barcelona. Sementara itu, pengelola kapal Barcelona 5 menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Dari penyidik kita ya, penyidik Pol Air telah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap 1 nakoda ya dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Kalau indikasinya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Sementara itu, persoalan manifest KM Barcelona 5 yang terbakar kini menjadi pertanyaan karena berdasarkan data terdapat 280 penumpang. Namun nyatanya saat proses evakuasi jumlahnya jauh melebihi manifest, yakni 571 orang. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama sejumlah pihak pun tengah memverifikasi hal ini. Hal tersebut disampaikan saat Menhub meninjau penanganan korban KM Barcelona 5. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari data besar ini kan kita perlu untuk verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran, ya. Jadi kita harus memastikan itu juga. Hati-hati jalan. Pak, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Untuk masalah penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor. Untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNR. Ya. Beralih ke Jawa Timur, Saudara, seorang siswa baru SMP di Kabupaten Blitar menjadi korban perundungan dan penganiayaan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aksi perundungan terjadi karena balas dendam. Korban sering melakukan perundungan ke teman satu kelasnya. Inilah video perundungan di salah satu SMP negeri di Kabupaten Blitar.
korban dikeroyok dan dianiaya oleh sejumlah kakak kelasnya. Kami sengaja mengaburkan visual karena mengandung unsur kekerasan. Peristiwa berawal saat korban mengikuti kegiatan MPLS dan diajak kakak kelasnya ke kamar mandi. Di tempat itu, korban dianiaya oleh kakak kelasnya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Total ada 14 siswa yang terlibat dalam aksi perundungan itu. Polisi bilang, perundungan terjadi karena korban juga sering melakukan hal yang sama ke teman satu kelasnya. Kakak kelas kemudian melakukan pembalasan. Korban ini awalnya berada di sekolah, kemudian dijemput oleh kakak kelasnya, kemudian dibawa di dekat kamar mandi, kemudian yang bersangkutan dilakukan bullying dan dilakukan pemukulan sekitar 14 anak sekolah. Hal tersebut kami sudah melakukan upaya penanganan dengan serius. Untuk penanganan tersebut diantaranya adalah melakukan fair terhadap korban, pemeriksaan visum pada korban, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk dari pihak sekolah. Terkait kasus ini, unit PPA Satreskrim Polres Blitar pun memeriksa sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah dan siswa yang terlibat. Sekolah seharusnya jadi tempat yang aman untuk belajar mengajar, bukan tempat ajang kekerasan. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Ada seorang pengendara sepeda motor yang tewas akibat tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas usai menerobos palang pintu perlintasan kereta. Senin malam, warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang dikejutkan dengan kecelakaan di rel kereta komuter lain. Jenazah korban ini tergeletak di pinggir rel, sepeda motor korban juga ringsek akibat tertabrak KRL dan terpental bersama dengan korban sejauh 50 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kata warga, korban pengendara motor yang diketahui bernama Warnata ini berumur 46 tahun yang merupakan warga Indramayu, Jawa Barat, datang dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Namun korban nekat menerobos palang pintu kereta meski sudah ditutup. Sebuah pabrik industri pengolahan arang briket di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Selasa dini hari. Kebakaran diduga akibat mesin oven yang kelebihan suhu panas atau overheat. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik pembuatan arang briket di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada Selasa jam 1 dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api menghanguskan bagian belakang pabrik yang cukup luas. Produk arang briket siap ekspor pun ludes terbakar. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon menerjunkan 7 armada. Petugas sempat kesulitan mencapai titik pusat api yang diduga berasal dari mesin oven yang terbakar. Saudara, kebakaran lahan gambut di Kabupaten Rokan Ilir, Riau terjadi di 77 titik. Dari pantauan udara memperlihatkan asap pekat membumbung tinggi dengan arah angin menuju ke timur laut, memasuki Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. Upaya pemadaman masih terus dilakukan tim Satgas Gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI dan juga polisi. Kondisi cuaca panas ekstrim serta kencangnya tiupan angin menjadi salah satu kendala bagi petugas dalam memadamkan titik api. Memasuki musim kemarau, titik panas di Riau mengalami peningkatan drastis. Dan hari Senin kemarin terpantau 582 titik panas yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Riau. Diduga korsleting sepeda motor yang membawa thinner dan cat hangus terbakar di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Dari rekaman video amatir, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian sepeda motor karena api menyambar thinner dan cat. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik dan pengendara lain yang melintas.
Api bisa dipadamkan warga dengan alat pemadam ringan dan dibantu mobil penyiram tanaman milik Pemkot Surabaya. Tidak ada korban jiwa. Pengemudi motor mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dua orang terluka saat kebakaran melanda Pasar Garuda di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Dibantu warga, petugas yang telah berada di lokasi kebakaran langsung berupaya mencegah api agar tidak semakin merambat ke bangunan lain. Namun banyaknya material berbahan kayu membuat api kian membesar dan menghanguskan 70 bangunan. Api berkobar di tengah permukiman padat penduduk, kemudian meluas ke area pasar. Akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh menjadi kendala dalam proses pemadaman. Lebih dari 7 jam proses pemadaman dilakukan 27 unit mobil pemadam dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat. Diduga selang regulator gas bocor, warung makan di Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Warteg Ibu Rida kebakaran, warteg Ibu Rida kebakaran. Kobaran api membesar terlihat dari dalam warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Upaya pemadaman dengan alat seadanya dilakukan sejumlah warga dan petugas PPSU. Mendapat laporan 12 unit mobil pemadam Jakarta Utara langsung bergerak ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat selang regulator gas bocor saat penjaga warung menyalakan kompor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik sedang memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan. Dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warungnya habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Jadi satu warung. Di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, 4 bangunan hancur akibat ledakan LPG 12 kg. Bahkan sejumlah bangunan rusak parah dan nyaris rata dengan tanah. Kata warga, ledakan terjadi akibat kebocoran LPG saat menyalakan kompor. 1 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus ledakan LPG ini kini ditangani Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur. Tiba-tiba ada ledakan gede, makanya sempat kaget juga gitu. Dari subuh memang kata warga sebagian memang udah bau gas. Mungkin kebetulan yang punya kontrakan pagi itu nyalain kompor, jadi langsung ada ledakan atau ledakan gede. Kurang lebih 3-4 bangunan. Terus ada korban nggak bang? Korbannya 1. Ibu-ibu sudah dibawa ke IGD. Ibu-ibu.